Mari kita selidiki bersama kemegahan palsu Dubai Marina yang diklaim sebagai surga pesisir terhebat di dunia. Bayangkan pencakar langit sepanjang 4 kilometer yang mencakar langit dengan angkuh, bersanding dengan kapal pesiar mewah senilai miliaran dolar di atas pasir pantai. Ini adalah simbol keserakahan tanpa batas. Namun, di balik kemilau itu, tersimpan sebuah taruhan bunuh diri yang mengerikan. Lebih dari 200 menara baja dan kaca berdiri di atas tanah reklamasi laut yang rapuh. Mereka menantang alam, pasrah pada korosi garam yang mematikan, suhu panas yang melelehkan aspal, dan air laut yang terus naik. Rekayasa teknologinya memang jenius, tetapi alam tidak pernah mengampuni kesombongan manusia. Ingat, ancamannya bukan hanya iklim. Di balik dinding kaca yang berkilau, kekacauan mulai mengintai dari hasil penelusuran kami. Harga properti melonjak liar, struktur beton mulai kelelahan menahan beban usia, dan kerapuhan finansial siap meledak kapan saja. Apakah ini kesuksesan sejati, atau sekedar istana kartu yang akan roboh? Pertanyaannya bukan lagi tentang kebenaran risiko ini, melainkan berapa lama citra sempurna ini sanggup bertahan sebelum kenyataan menghantamnya. Apakah kita sedang menuju bencana terbesar di abad ke-21? Jika Anda ingin menelaah data teknis krisis ini, silakan periksa kolom komentar atau deskripsi. Bersiaplah, karena hari ini, kita akan mengungkap apa yang sebenarnya tersembunyi di balik beton kokoh Dubai. Jawaban dari seluruh teka-teki ini berakar pada titik di mana ambisi manusia menabrak batas kemampuan alam yang paling ekstrim. Lupakan apa yang terlihat megah di permukaan. Menara megah di Dubai Marina ini sama sekali tidak berdiri di atas tanah yang solid. Di bawah hutan baja dan kaca tersebut, terdapat dunia tersembunyi berisi rekayasa teknik tingkat tinggi yang menjadi satu-satunya penopang cakrawala kota ini. Untuk menahan beban itu, setiap pencakar langit bergantung pada barisan tiang pancang beton yang dibor hingga kedalaman 56 meter, menembus lapisan pasir reklamasi dan lumpur laut yang tidak stabil. Ratusan pilar beton ini menahan lempengan beton raksasa demi membagi beban masif ke dasar laut yang rapuh. Para ahli geoteknik menyebutnya sebagai aksi keseimbangan yang berbahaya. Penyelidikan kami menegaskan fakta mengerikan bahwa tidak ada batuan alami sama sekali di bawah sana. Pondasi yang Anda pijak hanyalah tumpukan pasir hasil pengerukan dan lumpur yang jenuh dengan air laut bergaram tinggi. Ini adalah formula sempurna untuk bencana besar jika tidak dikendalikan dengan ketat. Demi mencegah semuanya runtuh, dibuatlah saluran khusus yang dilindungi dinding penahan ombak masif dan sistem hidrolik yang bekerja tiada henti setiap detiknya untuk menstabilkan permukaan air. Seluruh distrik ini hanya bisa bertahan hidup berkat pompa yang terus menyala dan pemantauan mikroskopis yang ketat. Satu kesalahan kecil saja pada kendali penurunan tanah, maka tanah akan amblas secara tidak merata. Bayangkan apa yang terjadi jika itu menimpa menara setinggi 80 lantai. Mari kita renungkan bersama sebuah pertanyaan krusial. Sampai kapan mesin buatan manusia bisa memenangkan pertempuran melawan samudra? Disinilah hukum fisika mulai bekerja secara kejam. Ada sebuah fenomena yang disebut amblesan tanah, yaitu penurunan bertahap yang pada proyek reklamasi serupa bisa mencapai beberapa sentimeter setiap tahunnya. Terdengar sepele bukan? Namun, bagi sebuah pencakar langit, penurunan 1 mm saja adalah ancaman fatal. Jaringan kanal di kawasan ini bukan sekedar pemandangan cantik untuk foto media sosial kita. Ini adalah arteri vital yang dirancang untuk mengatur aliran air dan kadar garam demi mengurangi tekanan pada tanah di bawahnya. Namun, dari data yang kami kumpulkan, sistem ini sudah berada di batas maksimal kemampuannya. Kombinasi antara panas gurun yang menyengat, kelembapan ekstrim, dan hantaman pasang surut air laut terus meneror struktur ini tanpa jeda. Di dalam fondasi setiap menara, terjadi perang sunyi melawan rembesan air garam dan pergeseran tanah yang konstan. Ini adalah teka-teki teknologi rumit yang wajib berfungsi tanpa celah selama puluhan tahun demi mencegah hilangnya kemewahan ini dalam sekejap. Lalu, bagaimana semua kegilaan ini bermula? Dengan kecepatan yang tidak masuk akal, menara-menara pertama dibangun dalam perlombaan yang sangat terburu-buru. Seluruh gedung selesai hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Bayangkan para pekerja yang terus mengecor beton di bawah terik matahari ekstrim bersuhu di atas 45 derajat Celcius.
Di bawah tekanan seberat itu, bahaya laten korosi internal pun lahir. Baja tulangan yang tertanam di dalam beton bereaksi secara kimiawi dengan udara asin dan angin lembab dari kawasan teluk. Ion klorida menyusup perlahan melalui retakan mikroskopis yang tidak kasat mata, mempercepat pembusukan struktur jauh di dalam dinding beton. Ini bagaikan kanker yang menggerogoti bangunan dari dalam, sementara tampilan luar tampak sangat mulus tanpa celah. Jika Anda penasaran dengan detail reaksi kimia destruktif ini, silakan periksa rincian ilmiahnya di kolom komentar atau deskripsi video kami. Namun, satu pertanyaan besar yang wajib kita renungkan adalah, apakah pembangunan yang tergesa-gesa ini mengorbankan daya tahan jangka panjang? Data ilmiah menunjukkan bahwa laju korosi di pesisir Teluk bisa mencapai 3 kali lipat lebih cepat daripada kota biasa. Apa yang tampak berkilau dan kokoh dari luar, sebenarnya bisa jadi menyembunyikan struktur baja yang berkarat dan beton yang terus melemah setiap hari. Penyebab utamanya tidak lain adalah ketergesa-gesaan dalam proses konstruksi. Ambisi untuk mengejar waktu membuat proses pengeringan bahan bangunan tidak berjalan dengan sempurna. Formula canggih yang seharusnya dapat menghalangi rembesan air asin kerap kali diabaikan demi efisiensi waktu. Kini, konsekuensi fatal itu mulai muncul ke permukaan secara nyata. Dokumen perawatan internal yang kami kumpulkan menjadi bukti alarm bahaya. Perbaikan tiada henti di ruang bawah tanah, kebocoran pada dinding penahan beban, hingga lantai parkir yang mulai retak dan runtuh, membuktikan bahwa air laut telah memenangkan pertempuran pertama ini. Bahkan lapisan pelindung luar yang dirancang untuk bertahan 10 tahun pun hancur sebelum waktunya, akibat siklus cuaca ekstrim Dubai. Perubahan suhu dari siang yang membara ke malam yang dingin memicu pemuaian termal konstan. Pergerakan ini menciptakan retakan mikro yang terus melebar setiap musim panas, menjadi celah masuknya kelembapan yang merusak beton. Ini adalah perang sunyi manusia melawan iklim bumi paling ganas. Kami melampirkan analisis visual mengenai kerusakan ini di kolom komentar dan deskripsi. Pertanyaan besarnya, seberapa besar biaya perawatan yang harus dikorbankan demi menahan amukan alam yang tanpa henti? Ingatlah bahwa retakan tersebut bukan sekedar cacat kosmetik luar saja. Retakan halus itu adalah pintu gerbang bagi kelembapan yang memicu reaksi berantai kerusakan tanpa jalan kembali. Ketika menara ini mulai menginjak usia 20 tahun pertama mereka, dampak finansial dari ketergesa-gesaan pembangunan dan iklim ekstrim tidak bisa lagi disembunyikan. Biaya untuk merawat beton, elevator, dan sistem pendingin udara membengkak berkali-kali lipat lebih mahal. Menunda perbaikan krusial walau hanya setahun akan melipat gandakan risiko, dengan tagihan akhir yang sangat fantastis. Apa yang bermula sebagai perlombaan ambisius menuju langit kini berubah menjadi kejar-kejaran yang menegangkan melawan sang waktu. Keindahan cakrawala Dubai Marina kini bergantung pada seutas benang tipis. Namun disinilah investigasi kami menemukan kejanggalan lain. Siapa sebenarnya pemilik semua ini? Data kepemilikan yang kami selidiki mengungkap fakta mengejutkan. Pasar properti di sini didominasi oleh spekulan, bukan keluarga yang mencari hunian nyata. Mari kita bayangkan situasinya bersama-sama. Hampir 2/3 dari 40.000 apartemen di distrik ini dikuasai oleh investor luar. Analisis dari Departemen Pertanahan Dubai menegaskan bahwa transaksi tahunan sebagian besar melibatkan perusahaan cangkang di luar negeri, pembeli tunai, dan operator sewa jangka pendek. Hasilnya adalah lahirnya menara-menara hantu. Ratusan unit kosong tanpa penghuni selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, hanya menunggu lonjakan harga atau berpindah dari satu platform sewa ke platform lain demi keuntungan instan. Ini adalah raksasa berkaki rapuh dengan kantong kosong. Jika Anda tertarik mendalami statistika pasar real estate ini, silakan periksa rincian data pada deskripsi di bawah. Konsentrasi investor asing yang sangat masif ini menyimpan bom waktu yang siap meledak seketika ketika kepanikan menyebar secepat kilat. Selama masa kejayaan tahun 2014, apartemen mewah di sini terjual dengan harga sekitar 2.500 dirham per kaki persegi. Angka yang gila, bukan? Namun, pasar tiba-tiba mendingin akibat banjir pasokan properti baru yang membuat nilai investasi tersebut merosot tajam menjadi 1.800 dirham saja. Masa-masa penjualan kilat kini tinggal kenangan.
Sekarang, iklan apartemen yang tidak laku dibiarkan terbengkalai hingga 6 bulan lebih. Di menara yang dikuasai asing, tingkat kekosongan berkisar antara 15 hingga 20%. Hasil sewa tidak lagi menjanjikan, membuat para analis mengeluarkan peringatan keras akan potensi aksi jual massal yang kacau. Inilah kutukan dari ilusi pertumbuhan abadi yang terus mereka janjikan kepada publik dunia. Ketika Anda menjual narasi pertumbuhan tanpa batas, setiap sinyal masalah kecil, baik berupa retakan fisik bangunan, kebijakan pajak baru, maupun ketidakstabilan ekonomi global, akan langsung meruntuhkan harga properti dalam reaksi berantai yang masif. Dengan ribuan unit kosong di tangan spekulan, Dubai Marina menjadi kawasan yang luar biasa sensitif terhadap sedikit saja perubahan arah angin. Di tengah kekhawatiran itu, tagihan pemeliharaan tetap datang seakurat jam Swiss dengan nominal yang mengerikan. Pemilik harus membayar biaya tahunan berkisar antara 20 hingga 30 dirham per kaki persegi. Coba Anda hitung, apartemen dengan 2 kamar tidur saja memerlukan biaya tahunan di atas 40.000 dirham hanya untuk perawatan. Jika Anda ingin melihat perbandingan nyata dari biaya-biaya ini dengan kota-kota global lainnya, silakan periksa komentar yang disematkan atau deskripsi video di mana kami merinci angka-angka tersebut. Saat ini, ketegangan finansial sedang melonjak sedahsyat pasang air laut. Pertanyaan besarnya, siapakah yang bertahan sebelum tagihan melampaui keuntungan? Biaya selangit itu harusnya menjamin segalanya, mulai dari perbaikan lift hingga kebersihan jendela. Namun, ada rahasia umum di sini. Seiring bertambahnya usia menara, jurang pemisah antara dana terkumpul dan anggaran penyelamatan gedung justru semakin melebar. Di gedung-gedung tua, bercak lembab mulai merayap di langit-langit basement bagai peringatan sunyi. Beberapa penghuni bahkan melaporkan lift mati selama berminggu-minggu. Penyebabnya sederhana. Suku cadang impor tidak kunjung tiba, atau anggaran yang memang sudah kering kerontang. Para teknisi sistem pendingin tiada hentinya melaporkan korosi parah pada mesin pendingin. Akibat deposit garam laut yang merusak poros mekanis. Beberapa pengelola bahkan nekat menunda perbaikan fasad gedung, berdoa agar anggaran tahun depan bisa mencukupi. Namun, kerusakan struktural tidak bisa disembunyikan selamanya. Ubin pecah, cat mengelupas di balkon, hingga karat merah yang mengalir di tiang beton mulai terekspos. Di kawasan elit yang hidup dari citra visual, kegagalan kecil ini menumpuk hingga kemewahan mulai memudar. Otoritas Dubai akhirnya bertindak tegas melalui Undang-Undang tahun 2025 yang mewajibkan pengelola lolos uji kompetensi ketat. Sanksi denda yang mengintai pun tidak main-main. Bisa mencapai hingga 200.000 dirham bagi yang melanggar aturan. Pemerintah bermaksud memaksakan standar kualitas tinggi, namun realitasnya sangat berbeda. Bagi pemilik unit yang sudah tercekik biaya bulanan, sanksi finansial ini justru melipat gandakan kecemasan mereka. Para pengelola menggambarkan rutinitas harian mereka sebagai perjuangan putus asa demi menjaga sistem tetap hidup dengan sisa kas yang kosong. Jika Anda penasaran bagaimana aturan baru ini mengguncang harga pasar, silakan cek komentar yang disematkan atau deskripsi video untuk melihat analisis dampak hukumnya. Pertanyaan besarnya sangat jelas. Mampukah selembar undang-undang menghentikan kerusakan akibat garam laut dan waktu? Menunda perawatan kini menjadi perjudian maut yang sangat berisiko. Setiap penundaan perbaikan adalah ancaman nyata bagi ratusan pemilik properti, yang kini tidak lagi melihat unit mewah mereka sebagai aset, melainkan utang yang terus membengkak. Namun, musuh utama sebenarnya bukan uang, melainkan faktor geografis. Dubai Marina berdiri nyaris sejajar dengan laut, hanya sekitar 1 hingga 3 meter di atas permukaan laut. Nasib kawasan ini sepenuhnya terikat pada pertarungan sengit melawan alam. Setiap hari, jaringan pompa kota, kanal, dan sistem drainase bekerja tanpa henti untuk menghalau air dari ruang bawah tanah dan area parkir. Ini adalah sistem penopang hidup yang tidak boleh mati. Namun alarm peringatan sudah berbunyi pada Juni 2017, saat mati listrik melumpuhkan stasiun pompa utama selama hampir 48 jam. Bayangkan kepanikan massal kala itu. Air mulai menggenangi jalanan, memaksa tim darurat bekerja mati-matian di bawah tekanan luar biasa demi memulihkan listrik sebelum petaka menenggelamkan segalanya. Bagi para insinyur, insiden itu adalah tamparan keras ke dunia nyata.
Satu kegagalan teknik sipil kecil saja dalam sistem, maka situasi akan langsung berubah menjadi kekacauan total dalam sekejap. Prediksi ilmiah ke depan pun sama sekali tidak membantu menenangkan keadaan. Laporan resmi dari Panel Iklim Dunia atau IPCC memperkirakan kenaikan air laut setinggi setengah meter saja akan melumpuhkan pertahanan Dubai Marina, melipat gandakan risiko banjir besar pada tahun 2050. Di sini, isu perubahan iklim bukanlah sekedar teori di buku sekolah. Ancaman itu nyata, diukur dalam hitungan jam, sentimeter, dan deru mesin yang tak boleh mati. Jika Anda ingin menelah lebih jauh dokumen ilmiah serta data valid para pakar tentang masa depan pesisir Teluk, saya sangat menyarankan untuk memeriksa komentar tersemat atau deskripsi video kami. Keindahan surga buatan ini menuntut harga mahal yang terus berjalan seiring waktu. Akankah kecanggihan teknologi sanggup menahan pasang laut, atau justru Dubai Marina akan menjadi monumen peringatan termahal bahwa samudra selalu mengambil kembali haknya? Jangan salah, ini bukan sekedar urusan dinding beton yang retak. Kita sedang menyoroti mesin ekonomi negara, di mana sektor properti menyumbang hampir 10% dari total produk domestik bruto Dubai. Dengan kawasan marina sebagai jantung investasinya, para ekonom memperingatkan bahwa sedikit saja penurunan nilai aset bisa memicu gempa keuangan. Sektor perbankan, pengembang, hingga stabilitas ekonomi negara kini berada dalam situasi bahaya. Apakah ini terdengar berlebihan? Kita hanya perlu berkaca pada sejarah masa lalu. Pada tahun 2008, pembekuan kredit global memicu kejatuhan harga real estate di Dubai hingga 60%. Bayangkan, merosot sedalam 60%. Raksasa properti Enquil yang berada di balik proyek megah ini bahkan terpaksa melakukan restrukturisasi utang raksasa sebesar 15 miliar dolar. Guncangan keras itu menghancurkan sistem keuangan tanpa sisa. Seolah belum cukup, para insinyur meminta kita memperhatikan realitas luar negeri yang menjadi cermin pahit. Kasus kegagalan internasional harusnya menjadi peringatan keras. Ingatkah Anda pada petaka runtuhnya kondominium Surfside di Florida? Bencana Florida itu menjadi bukti nyata di hadapan dunia mengenai bahaya ekstrim mengabaikan perawatan rutin dan efek korosi air laut. Atau tengoklah kasus Millennium Tower di San Francisco yang condong. Pengelola harus menggelontorkan dana darurat lebih dari 100 juta dolar untuk penguatan struktural setelah pondasinya mulai amblas ke dalam tanah. Pada kedua kasus fatal tersebut, masalah kecil di tingkat lokal meledak menjadi krisis berskala internasional. Pertanyaan krusial yang kini menghantui pikiran para investor di Dubai adalah, apakah kawasan marina megah ini akan menjadi tajuk berita bencana global selanjutnya? Jika Anda tertarik mengkaji kesamaan bencana teknik sipil ini dengan kondisi genting di Teluk sekarang, pastikan memeriksa komentar tersemat atau deskripsi video kami. Berbagai ancaman di Dubai Marina bukanlah masalah terisolasi atau sekedar kegagalan mekanis biasa. Semua risiko ini mengikat erat masa depan ekonomi dan takbir seluruh kota. Sampai saat ini, ada lebih dari 200 menara pencakar langit yang berdiri menantang gravitasi di atas lahan yang memerlukan pengawasan konstan dengan biaya yang terus membubung tinggi. Ketika dampak perubahan iklim semakin cepat terjadi dan tunggakan biaya pemeliharaan menjadi beban yang mustahil dipikul, kepastian tentang kokohnya gedung-gedung ini pun mulai sirna. Dubai Marina adalah bukti nyata bahwa jika ambisi mengabaikan nalar waspada, surga kemewahan bisa berubah menjadi ancaman rapuh dalam sekejap. Ini peringatan global yang serius. Sekarang cobalah renungkan, hal penting apa yang selama ini kota Anda remehkan, dan pondasi tak kasat mata seperti apa yang selama ini Anda percayai setiap hari tanpa pernah mempertanyakan kekuatannya? Jika Anda ingin menyingkap tabir rahasia yang tersembunyi di balik mega proyek konstruksi fantastis ini, serta melihat langsung data akurat yang sengaja dirahasiakan dari publik, pastikan untuk memeriksa komentar yang disematkan atau kolom deskripsi video kami. Masa depan kita semua sedang dipertaruhkan. Dan sadarilah bahwa apapun yang tampak berkilau indah di permukaan, seringkali hanyalah sekedar awal dari sebuah akhir yang tragis dan menghancurkan.